Kita lanjutkan uji normalitasnya. Sekarang kita akan mencoba menggunakan uji C kuadrat. Uji C kuadrat itu digunakan untuk apa? Jika datanya lebih dari 50. Untuk keperluan simulasi di sini Bapak hanya menggunakan data sebanyak 25. Ya pandang saja ini adalah datanya lebih dari 50. Ya dimisalkan gitu. Kalau datanya kebanyakan waktunya nggak cukup ya. Jadi ini bagaimana kalau data seperti ini menyebar datanya ada 25, kemudian gunakan uji C kuadrat ya untuk menguji normalitas tersebut. Nah, jadi terlihat kalau uji normalitas itu karena datanya banyak dengan uji C kuadrat itu berarti rentangnya tinggi gitu. Kalau tadi kan uji Lilliefors itu hanya 2, 3, 4 sampai 8 gitu kan ya. Jadi rentangnya relatif kecil. Tapi kalau C kuadrat itu rentangnya besar ya. Sehingga kita harus mengelompokkan. Kalau tadi datanya tunggal, 2 ada berapa, 3 ada berapa, 4 ada berapa. Tapi kalau di sini mungkin nantinya ada berapa sampai data berapa gitu ya. Sama halnya dengan yang tadi, bahwa yang harus kita cari itu adalah rata-ratanya. Ya, ini rata-ratanya. Rata-ratanya sudah tidak asing lagi, pakai average. Ya, ini di blok semuanya, nggak apa-apa dengan yang kosong juga nggak berpengaruh. Ya, gitu. Kemudian kurung tutup, enter K. Ini rata-ratanya berapa? 14,12. Kemudian cari simpangan bakunya. Simpangan baku dengan STDFV. Ini pun sama ya, disorot seluruhnya. Nah, dari sini kita harus membuat kelompok data intervalnya yang dikenal dengan cara Stargess yang ada 1 ditambah 3,3 log N. Masih lupa? Ya, dibuka-buka lagi teorinya ya. Gitu ya. Apa langkah-langkah untuk membuat aturan Stargess tersebut? Ya, tentukan data minimumnya berapa. Misalnya ya kita tentukan di sini skor ya. Ini skor minimum. Minimum. Ini caranya gimana? Sama dengan min kurung buka, ini di blok. Nah, gitu ya. Ini demi ketelitian saja karena sudah terlihat paling kecilnya 2 gitu ya. Oh, bisa di zoom. Iya. Bapaknya tidak bisa di zoom, segini aja. Ya, kelihatan? Ya. Itu skor minimumnya. Sekarang skor maksimumnya. Skor maksimum. Gimana cara mencari skor maksimum? Sama dengan MAX. Nah, ini blok juga semuanya. Nah, gitu. Enterkan 28. Setelah itu Anda cari rank. Apa rank itu? Jangkauan. Apa itu jangkauan? Nah, data terbesar atau skor terbesar dikurangi skor terkecil. Diklik maksimumnya dikurangi minimumnya. Ketalar Pak, 28 kurang 2 mah. Ya, gampang ya. Nah, setelah itu
Simpangan bakunya sudah, rata-ratanya sudah. Nah, kemudian kita tentukan banyak kelas interval. Banyak kelas interval. Ya. Rumusnya itu kan 1 ditambah 3,3 log N. Gitu kan ya? Berarti gimana rumusnya? Ya, sama dengannya sudah benar. Sama dengan 1 ditambah 3,3 bintang lognya yang log 10. Ya, log 10 itu log normal gitu. Log 10, kemudian N-nya ada berapa? 25. Nah, gitu ya. Jadi gunakan logaritma dengan bilangan pokok 10. Enterkan. Nah, ini hasilnya 5,6. Nah, nilai 5,6 ini boleh kita bulatkan ke 5, boleh ke 6. Jadi di sini tidak ada aturan pembulatan. Ya. Kalaupun hasilnya 5,9, Anda ngambil 5 boleh. Ya. Kalaupun hasilnya 5,1, Anda ambil 6 boleh. Untuk banyak kelas. Ya. Hanya saja catatannya, banyak kelas itu jangan merupakan pembagi dari rank. Gitu. Ranknya kan 26 ya. Nah, kan ini kita bisa ambil 5 atau 6 kan? Apakah 5 pembagi dari 26? Bukan. Jadi bisa. Apakah 6 pembagi dari 26? Bukan. Jadi bisa. Jadi 5 atau 6, dua-duanya bisa kita gunakan. Paham ya? Misalnya rank itu 25 misalnya. Kan Anda ngambil 5 atau 6 ya? Apakah 5 pembagi dari 25? Iya, jadi jangan ngambil yang 5. Biasanya kalau kasus seperti itu, data yang terbesarnya tidak masuk gitu. Ya, pada interval yang kita buatkan. Ya, gitu. Nah, sekarang misalnya ini kita kasih tanda di pinggirnya diambil 5 buah. Ya, meskipun buahnya nggak ada. Nah, diambil 5 buah. Nah, setelah itu kita cari panjang kelas interval. Panjang kelas interval. Biasanya kalau banyak kelas interval disingkatnya BKI. Apa BKI? Banyak kelas interval, bukan bubur kacang hijau BKI. Kalau panjang kelas interval PKI. Ya, agak-agak riskan ya. Nah, jangan PKI, ini P sajalah. Simbolnya. Nah, apa itu panjang kelas interval? Rumusnya apa? Nah, rank dibagi banyak kelas yang kita ambil. Gitu ya. Berapa ranknya? Nah, ranknya 26. Kemudian dibagi banyak kelas yang diambil berapa buah? 5. Nah, hasilnya 5,2. Nah, ini aturan pembuatan panjang kelas harus dibulatkan ke atas. Nggak boleh ke bawah. Ya, meskipun 0,2 gitu. Jadi kalau aturan pembulatan umum kan 5,2, ini harus 2 ya. Nah, tapi dalam pembuatan interval ini harus dibulatkan ke atas, ya. Dibulatkan ke atas. Jadi berapapun desimalnya, ya, sehingga menjadi 6, ya. Ya, menjadi 6. Sekali lagi, ya, penegasan. Panjang kelas ini dihasilkan 5,2. Dari mana 5,2? Dari rank dibagi dengan banyak kelas yang diambil.
Kalau banyak kelas tadi yang diambil itu fleksibel. Ya, boleh dibulatkan ke bawah atau ke atas. Namun khusus untuk panjang kelas interval harus dibulatkan ke atas berapapun komanya. Ya. Jadi contohnya di sini 5,2 itu dibulatkan menjadi 6. Boleh 7? Nggak boleh terlalu lebih, ya. Jadi dibulatkan ke atasnya itu pada satuan yang terdekatnya. Diulang ya. Sekali lagi penegasan, panjang kelas itu harus dibulatkan ke atas, ya, tidak melihat berapapun desimalnya. Seperti di sini 5,2 ini harus dibulatkan ke atas sehingga menjadi 6. Kenapa bisa seperti ini? Nah, setelah Bapak melakukan eksperimental, kalau panjang kelasnya dibulatkan ke atas, maka nanti data terbesarnya yang 28 itu tidak masuk. Mungkin ujungnya sampai 27 gitu ya. Jadi lebih baik data atasnya itu nanti berlebih, ya, memuat 28 daripada kurang, tidak memuat 28. Misalnya begini, ujungnya itu bukan sampai 28 tapi sampai 30 atau 31, nggak apa-apa, kan 28-nya masuk, ya. Kalau ujungnya sampai 27, bagaimana yang 28? Kan tidak masuk, ya. Nah, jadi setelah ini kita akan membuat intervalnya, ya. Nah, jadi kita buatkan di sini kelas interval. Nah, mohon diperhatikan lagi. Kita mulai dari yang terkecil. Ini 2. Gitu kan ya? Sampainya jangan dulu diisi. Jadi mengisinya ke bawah supaya mudah. Nah, 2 enterkan. Berapa kemudian? Nah, tambahkan dengan panjang kelas yang diambil, yaitu 6. Ya, kalau 5 kan banyak kelas. Ya. Jadi berapa? 8. Dari mana 8? Ya, 2 ditambah 6. 8. Kemudian berapa lagi? Dari mana 14? 8 tambah 6. 14. Kemudian 20. Terus 26. Terus anak keenakan ditambah 6 terus. Kan berapa banyak kelas interval? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jangan mentang-mentang mudah ditambah 6 terus aja, ya, sampai ke bawah gitu. Nah, ya, jadi berujung di 26 untuk batas bawahnya. Nah, sekarang baru ke pinggirnya. 2 sampai berapa? Nah, lihat bawahnya 8 kan ya? Kurang 1, 7. Jadi 2 sampai. Nah, kalau ini dienterkan, ini jadi papagaran. Apa? Coba. Ternyata jadi 7 Februari. Ya, apakah ini hari kelahiran laptop saya? Ya, 7 Februari itu. Ya. Coba yang bawahnya 8 sampai berapa? 13. Sampai 13. Jadi 13 Agustus gitu kan ya. Bukan 17 Agustus tahun 45 di sini ya. Nah, jadi caranya ya supaya formatnya tidak berubah ke format data atau tanggal, maka yang tadi 2 sampai 7 itu ya, ini pakai tanda petik 1 awalnya. Nah, gitu, coba. Ya. Nah, sehingga hasilnya tetap 2 sampai 7 gitu. Yang 8 pun sama ya. Jadi 8 sampai dengan 13. Kalau 14 sampai berapa? Coba kita perhatikan. Kenapa yang 14 sampai 19 tidak berubah?
Karenanya sudah benar. Karena apa? Karena tidak ada bulan ke-14. Apalagi bulan ke-19. Bulan ke-14 itu bagi ibu-ibu yang hamilnya ya lama gitu, anaknya betah di kandung. Ya, sehingga harus dipaksa keluar. Ya, jadi tidak usah semuanya pakai tanda petik. Ya, yang 20 sampai berapa? 25. 26 31. Dari mana 31? Dari 26 tambah 6, bawahnya itu kalau dilanjutkan hasilnya 32 kurangi 1 gitu ya. 31. Atau Anda perhatikan 7 ke 13 tambah berapa? Ditambah 6. 13 tambah 6 19 tambah 6 25 tambah 6. Nah, jadi penambahan dari panjang kelas itu berlaku untuk batas bawah dan batas atas. Paham ya? Nah, gitu. Itu adalah kelas intervalnya. Ya, gitu. Setelah itu apa? Frekuensi. Ya. Nah, untuk frekuensi di sini harus menyusun lagi seperti tadi. Ini di blok ya. Ini di blok. Nah, hanya saja ini harusnya di satu bariskan. Nah, jadi caranya begini ya. Ini dioper saja. Di-cut ya. Letakkan di situ. Ini kita blok dari awal sampai akhir. Terus pilih data, pilih sort. Terus option dulu ya, karena di sini muncul color kolom. Pilih option. Nah, kemudian left to right, oke. Nah, barisnya hanya satu ya, row 21 di sini. Kemudian klik OK. Nah, jadi di sini kita lihat 2, 4, 5, 5, 7 dan seterusnya ini sudah terurut. Nah, jadi untuk yang 2 sampai 7 kita tinggal menghitung ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, apa manual di nomoran tenenaon 1, 2 ya. Pedah we ngetang nama ieu mah ku nomor gitu ya. Ada 5 buah. 8 sampai 13 ada berapa? Kasih nomor 1 lagi. Ya, tarik sampai dengan 13. Ada berapa? Ada 8. 14 sampai 19. Berarti ini 1 lagi ya. Ini 2. Pak, 19 teu aya ka mana? Tos we deui ka 18. Ya. Nah, jadi ada 5 seperti balonku di situ ya. Nah, yang 25. Ada berapa? Yang 20 sampai 25. Ini terlihat ya, 1 2 3 4. 4, kemudian 26 sampai 31. Nah, ini 26 sampai 31 ada 3. Nah, jadi kita sudah memperoleh frekuensinya seperti itu. Ya, gitu. Paham sampai di situ? Paham. Harus paham, jangan hampa. Ya, kita lanjutkan. Jadi setelah kita membuatkan kelas interval seperti ini, ya. Jadi ada 5 kelas interval dengan panjang kelas interval yang kita buatkan 6, ya. Nah, ini harus kita selang-selang, jangan selang-seling ya. Kalau selang-seling Anda harus masuk ke RSJ. Nah, jadi ini di insert row. Nah, gitu ya. Jadi dikasih baris kosong, insert row. Kasih baris kosong, insert row.
Nah, di sini kita tuliskan batas XI. Nah, untuk batas XI, yang pertama kita tuliskan di sini batas bawah. Ya, batas bawahnya ini adalah dari 2 sampai 7 ya. Nah, jadi kalau 2 itu ujung bawah, dalam matematika itu dikenal begitu, jika deskriptif gitu ya. Jadi 2 ini adalah ujung bawah. Bagaimana batas bawahnya? Dikurangi 0,5 ya. Jadi 0,5 itu adalah satu satuan pengurang atau penambah ya untuk hasil data pengamatan yang tanpa desimal gitu. Kan kita punya datanya 2 sampai 28 tanpa ada koma-komaan kan? Ya, nah sehingga itu kita gunakan pengurangnya 0,5 ya. Nah gitu. Jadi di sini kita tuliskan 1,5. Dari mana 1,5? Ya, 2 dikurangi 1,5. Nah, setelah itu ini kosong karena sudah ada 5 di sini diwakili. Loncat ke sini. Berapa di situ? Batas bawahnya. Batas bawahnya berapa seperti halnya 1,5? 7,5. Dari mana 7,5? Ya, 8 dikurangi 0,5. Ya. Apa ini bisa di copy nggak? Ke bawah? Oh, 7,5 ya. Masa 8 dikurangi 0,5 jadi bertambah ya? Nah, gitu, ya. Ya, terima kasih, berarti Anda memperhatikan ya. Nah, selanjutnya ini Bapak copy begini. Nah, ini ya. Ini sediakan baris kosong. Tuh. Ya, jadi tidak usah ngisi semuanya gitu. Jadi Anda blok, Anda copy baris kosong supaya diloncat-loncat. Ya, gitu. Ini si kotaknya Bapak tambah dulu lah. Setelah batas XI, kita cari nilai Z. Seperti halnya di uji Lilipos. Nilai Z itu apa? XI dikurangi X bar dibagi dengan S. Jadi gimana nih? Sama dengan XI-nya yang batas XI dikurangi X barnya berapa? Kan tadi sudah kita hitung di langkah awal ya. Nah, ini ya yang 14,12. Ini satu kesatuan pembilang, berarti kita harus menggunakan kurung buka kurung tutup per penyebutnya simpangan baku. Enterkan. Ini nilainya ya. Ini desimalnya Bapak perkecil jadi 4 desimal lah. Supaya bisa di copy, bagaimana? Ya, pakai dolar ya. Yang nilai-nilainya F4. F4. Enterkan. Bisa di copy nggak? Bisa. Gimana caranya? Ya, ini dengan baris kosong ya. Baris kosongnya juga di blok. Ya, jadi baris kosongnya ikut di blok juga. Nah, itu sampai dengan nilai ZI. Nah, sekarang luasnya. Ya, luas ZI. Nah, seperti halnya tadi, ya, di uji Lilipos untuk luas Z itu kita tidak perlu
pakai tabel lagi ya. Tapi cukup pakai norms dis ya. Jadi sama dengan kira-kira apa? Norms dis kurung buka nilai Z. Nah, nilai Z yang bawahnya ya, kurung tutup dikurangi. Nah, ini tuliskan lagi norm disnya. Ini yang atasnya. Nah, gitu ya. Nah, ini kita tempatkan di antara ya, jadi jangan di pinggir ini. Jadi di antara negatif 1,6122 dan negatif 0,8457 ya. Jadi ini kita cut. Nah, tepatnya di situ gitu. Bisa dikopikan nggak seperti tadi? Bisa ya. Ini diblok dengan baris kosong. Kemudian kita tarik ya, hasilnya sudah ada. Dilanjut dulu ya, nanti dipraktekannya sama-sama. Setelah luas ZI apa? Nilai EI. Apa itu EI? EI itu adalah frekuensi harapan. Ya. Kalau bahasa Anda itu dikenal dengan ekspektasi. Ya, gitu ya. Aduh, Pak, ekspektasinya tidak sesuai dengan harapan. Oh, gue ekspektasi nilai harapan. Ya. Nah, jadi ekspektasi itu tidak sesuai dengan kenyataan, barangkali begitu bahasa yang benarnya ya. Jadi EI itu adalah ekspektasi. Apa rumusnya? Nilai ekspektasi itu adalah luas ZI dikalikan dengan jumlah frekuensi keseluruhan. Gitu. Jumlah frekuensi keseluruhan ada berapa? 25. Ya, enterkan. Ini bisa di-copy juga ya dengan baris yang kosongnya. Nah, spellnya. Dan terakhir itu adalah kolom C kuadratnya. Ya, jadi ini nilai C kuadratnya. C kuadrat ya. C kuadrat itu Cici ya, Pak Cici. Bagaimana rumus C kuadrat? Sama-sama, sama dengan kurung buka FI-nya diklik. Frekuensi observasi harapan ya, ekspektasinya kurung tutup. Kuadrat itu bagaimana? Ya, ingat kuadrat, ingat payung ya. Seperti payung katanya begitu ya. Kuadrat. Nah, pangkat 2. Frekuensi observasi. Ini diklik lagi ya, enterkan. Bagaimana mengkopinya? Jangan begini mengkopinya tuh. Wah, Pak Wios hapus ya, hapus gitu. Hapus ya. Ya silakan kalau Anda tidak punya pekerjaan begini caranya. Ya. Jadi jangan seperti itu ya. Jadi mengkopinya tadi dengan baris kosongnya ya. Jadi membloknya seperti ini. Nah, ini kita blok. Nah, hasilnya seperti